Nabi Muhammad sama Sayyidah Aisyah tuh kayak gitu tuh, saling romantis banget teman-teman sekalian. Sayyidah Aisyah bahkan meriwayatkan, wah ini meleleh sih saya dengernya. Teman-teman sekalian, Sayyidah Aisyah bahkan meriwayatkan, saya minum dalam sebuah gelas, kemudian Nabi Muhammad meminum sisanya sambil sebelumnya mencari-cari bekas bibir saya untuk kemudian minum dari gelas tersebut di bagian yang tepat dengan bekas bibir saya di sana. Itu gimana ceritanya situ? Cakep bener rumah tangganya teman-teman, indah banget rumah tangganya, ya kan? Ya meskipun jangan bikin kamu sedih ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh Nabi Muhammad tuh kayak begitu sama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, Nabi itu terkadang mengulang-ulangkan Al-Quran, membaca Al-Quran, sedangkan kepalanya bersandar di bahuku. Indah banget ya. Kadang-kadang kata Sayyidah Aisyah, Nabi berbaring di pangkuanku. Sesekali beliau mengulang Al-Quran, sesekali beliau bercerita, kadang-kadang juga Aisyah cerita dong, minta aku untuk bercerita. Sayyidah Aisyah kok ditanya gitu kan, Aisyah cerita dong. Sayyidah Aisyah tuh tipenya emang kayak begitu teman-teman, ceria, menyenangkan. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang Aisyah cerita dong, Sayyidah Aisyah tuh nggak bilang yang bener aja Rasul, engkau kan Rasulullah, saya ini kan umatmu Rasul, engkau dong yang cerita mestinya. Nggak gitu. Sayyidah Aisyah cerita, Rasul ada nih kan, zaman dulu nih katanya nih, ada suami istri Rasul kayak kita juga, itu namanya Ummu Zara sama Abu Zar. Itu Rasul romantis banget, kalau jalan tuh gandengan. Terus Rasul, orang-orang tuh semuanya pokoknya tuh sampai pada ngedoain gitu, ntar kalau kita punya anak ya, terus dia kawin, anak kita nih biar kayak Abu Zara sama Ummu Zara gitu. Pokoknya Rasulullah, si Abu Zara tuh perlakuannya baik banget sama istrinya, sayang banget sama istrinya, sampai bikin istri-istri itu pada ngiri gitu sama dia. Duh coba ya suami saya kayak Abu Zara. Ummu Zara juga gitu Rasul, perlakuannya tuh yang indah banget gitu sama suaminya gitu, sampai bikin suami-suami tuh pada ngiri sama Abu Zara. Coba ya bini saya kayak Ummu Zara, mana cakep, mana baik, mana pinter, mana, pokoknya udah deh kumpul semua dah Rasul gitu. Oh gitu Aisyah, kata Nabi nih, Nabi nih denger ya, sampai katanya Sayyidah Aisyah, ntar kalau saya diem tuh Nabi Muhammad bilang gini, terus dong Aisyah, terus dong gitu. Terus gimana itu Aisyah? Terus gitu. Cakep banget kan? Enggak yang pas lagi kita cerita dia tinggalin tidur. Sampai kemudian Sayyidah Aisyah cerita gini, satu hari nih Rasul otak geger. Kenapa gitu? Aisyah, Abu Zara menceraikan Ummu Zara. Nabi sampai langsung duduk. Itu kan saya kalau bayangin ya, kenapa Nabi sampai langsung duduk? Pasti karena Sayyidah Aisyah begitu memukau ketika bercerita. Ini skill bagus nih kalau kamu punya, storytelling. Jangan modelan kayak ibu-ibu di sono no. Kayaknya di sini juga banyak nih yang kalau cerita nggak sama suaminya, nggak sama anaknya. Tadi Ustadzah cerita dah. Apaan? Sayyidah Aisyah. Gimana ceritanya? Seru dah pokoknya. Storytelling macam apa itu? Ustazah gimana caranya? Nih saya kayaknya udah telat dah Ustazah. Tapi saya kepengen Ustazah anak-anak atau cucu-cucu nih misalnya gitu, jadi orang yang punya storytelling gitu, kayak Ustazah Halimah deh gitu. Kalau nggak bisa kayak Sayyidah Aisyah, pokoknya kayak Ustazah Halimah deh gitu seenggaknya. Teman-teman sekalian saya muliakan, kamu kalau anakmu nanti mulai bicara, umur kecil, kamu punya anak nih, mulai dia suka bicara, dengerin dengan baik. Ya, jangan pernah motong ucapan anak-anakmu, apalagi dengan kamu bilang, iya mama udah tahu, habis deh tuh. Sering gitu kan? Makanya tuh, kamu jadi orang yang
anak-anak mau jadi orang yang storytellingnya nggak bagus, teman-teman. Karena tuh kayak gitu. Ini Sayyidah Aisyah kenapa punya storytelling yang luar biasa bagusnya? Kecil udah barengan sama Nabi. Nah, nabinya memperlakukan beliau dengan cara seperti itu, teman-teman saudara sekalian. Ya luar biasa kemampuannya untuk bercerita, kemampuannya buat nangkep ilmu, kemampuannya untuk bisa fokus terhadap berbagai macam hal, juara. Karena Nabi memperlakukannya dengan demikian. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi itu sampai duduk gitu. Beneran Aisyah, tuh Abu Zara mau Muzara bercerai? Iya Rasul, cerai itu Rasul. Nabi sih nggak nanya lebih lanjut ya tentang sebab perceraiannya kenapa, akhirnya kayak gimana, rujukan lagi apa enggak, udah sempet punya anak apa enggak, hak asuh anak jatuhnya ke siapa, harta gono gininya gimana baginya. Nggak kayak gitu, teman-teman saudara sekalian, nggak kayak gitu. Akan tetapi lebih indah daripada itu semua. Nabi mandangin Sayyidah Aisyah kemudian berkata dengan diawali sebuah sumpah. Kata Nabi Muhammad, wallahi ya Aisyah, sungguh demi Allah wahai Aisyah, saya denganmu seperti Abu Zara dan Ummu Zara dalam urusan saling mencintai. Ghaira anni la utalliquka abada, akan tetapi bedanya aku tidak akan pernah menceraikanmu wahai Aisyah. Ini yang dengar langsung, oh. Ya Allah, ya Allah, indah benar rumah tangganya. Teman-teman sekalian, saya kalau ditanya tentang ustazah, perempuan siapa dalam kehidupan Nabi yang andai ustazah ketemu sama dia, ustazah akan sangat berterima kasih, atau mana dari orang-orang dalam kehidupan Nabi yang ustazah sangat ingin berjumpa dengannya dan berterima kasih padanya? Tentu saja teman-teman, yang nomor satu Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Kita tahu seperti apa perjuangannya, kita tahu seperti apa kelelahannya, kita tahu seperti apa segala hal pengorbanannya dalam kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya tidak lain tidak bukan Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena sudah menghibur Nabi Muhammad. Itu iya dari sisi Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi dari sisi saya sebagai perwakilan umat Islam, terutamanya kalangan perempuan dari umat ini, kita akan berterima kasih kepada Sayyidah Aisyah dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad yang telah menikahi Sayyidah Aisyah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya akan sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, terima kasih telah menikahi Sayyidah Aisyah untuk kami, umatmu yang perempuan. Saya akan sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, terima kasih telah menikahi Sayyidah Aisyah untuk kami, umatmu yang perempuan. Kenapa gitu? Sebab darinya kita banyak belajar tentang ilmu agama Islam. Sayyidah Aisyah itu dinikahi sama Nabi Muhammad untuk menjadi ustazah bagi seluruh umat Islam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ustazah pertama dalam Islam Sayyidah Aisyah, panutan kita semua. Makanya kalau ada yang nanya gitu, ustazah kenapa Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah di usia sangat belia? Buatmu, buatku, buat kita umat Islam. Sebab Nabi itu menikahi Sayyidah Aisyah melahirkan seorang ustazah, teman-teman, dalam Islam ini. Makanya mesti muda. Kalau udah tua, ya tahu sendirilah, malas belajar. Teman-teman saya sekalian, ini saya jadi ustazah nih. Belajar saya tuh udah 12 tahun sebelum ini. Dan kalau ngitung dari sebelumnya yang belajar ngaji, belajar ini apa segala macam, jauh sebelum itu teman-teman saya sekalian. Hidup saya isinya belajar gitu kan. Bikin saya jadi ngerti persis hukum-hukum Islam, hukum-hukum terutama yang terkait sama urusan perempuan. Ada nih perempuan nih nanya sama saya, ustazah saya ini bingung, men saya begini begitu begini begitu. Bulan itu
Dia bilang, saya Ustazah sekarang ini mesti sholat apa enggak? Saya bilang, ini karena kamu begini, jadinya kamu nih hari ini nih kalau kamu keluar darah kamu harus tetap sholat jatuhnya istihadah, gitu kan? Bulan depannya lagi dia nanya lagi, Ustazah kalau yang sekarang nih gimana ya Ustazah? Kemarin tuh begini. Saya nanya gitu kan, kamu datang mens tanggal berapa? Tanggal sekian Ustazah. Sekarang berarti hari kesekian ya? Iya Ustazah. Saya ngitungin teman-teman. Satu waktu saya bilang sama dia, gini deh, kamu saya ajarin hukumnya istihadah, biar kamu ngerti cara ngitungnya. Dia jawab kayak begini, nggak usah deh Ustazah, kayaknya ribet. Saya tanya gitu, ini kamu loh yang kena istihadah, ntar kalau kamu bingung kayak gimana? Saya bisa nanya sama Ustazah. Kalau belajar udah tuaan tuh gitu, malas belajarnya, kepengennya ilmu jadi aja. Makanya tuh yang suka nanya-nanya, Ustazah itu ada hadisnya apa enggak? Oh sok-sokan. Emang kamu kalau ditanyain ada hadisnya sahih, hadisnya dhaif, kamu ngerti hadis sahih apaan? Emang kamu ngerti hadis hasan, hadis dhaif apaan? Emang kamu ngerti syaratnya sebuah hadis itu jadi hadis sahih? Emang kamu ngerti matan, sanad, musalsal, mu'an'an dan lain sebagainya? Ngerti? Kagak, udah jangan sok-sokan. Saya tahu nih kebanyakan ibu-ibu itu karena belajarnya udah dewasa, jadinya kepengen nerima ilmu tuh yang udah siap jadi, instan. Demikian pula dengan zamannya Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya kenapa Allah udah bagus banget, cakep banget pilihin buat Nabi Muhammad di awal-awal perjuangan. Wanita yang mendampingi Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Gimana sih? Di awal-awal perjuangan, masa-masa sulit Nabi Muhammad, Allah pilihkan untuk Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah, perempuan yang sangat mapan, perempuan yang sangat mandiri, perempuan yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad alaihissalam dan rela mengorbankan apapun di saat yang beliau sangat mandiri secara finansial, sangat mandiri secara pemikiran. Bahkan beliau adalah satu dari sedikit orang yang dapat membaca dan dapat menulis pada zaman tersebut. Keren teman-teman sekalian. Di zaman-zaman Nabi Muhammad Madinah, Nabi itu ngajarin, itu masanya orang belajar Islam, masanya orang ngerti Quran. Maka pada saat itu Allah jodohkan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah buat belajar, biar jadi ustazah. Makanya dipersiapkan sedini mungkin, sebelia mungkin. Seorang perempuan yang selalu nanya, Rasul kalau kayak gini gimana Rasul? Rasul kalau kayak gini gimana Rasul? Rasul ini saya udah keluarnya kayak begini nih, udah suci apa belum Rasul? Nanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kayak udah emak-emak buru-buru nanya, dikasih tahu aja nggak mudengan. Ya kan begitu? Tuh teman-teman saudaraku sekalian, itu satu. Sama yang keduanya, beliau dinikahi masih muda sama Nabi Muhammad alaihissalam, biar panjang waktu ngajarnya. Saat Nabi Muhammad meninggal dunia, usia Sayyidah Aisyah baru 18 tahun. Ngajarnya tuh masih lama, sampai dengan beliau meninggal dunia pada usia 66 tahun, tepat pada malam 17 Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, malam 17 Ramadan kamu juga boleh tuh memperingati haul Sayyidah Aisyah. Malam 17 Ramadan, malam Badar. Ini ya, malam perang Badar, malam nuzulul Quran. Ada tambah lagi nih peristiwa besar, yaitu malam kewafatan Sayyidah Aisyah. 17 Ramadan. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, Selasa, malam Selasa 17 Ramadan Sayyidah Aisyah meninggal dunia di usia 66 tahun. 66 dikurangi 18. Ini matematika jeblok semua apa gimana nih? Berapa? 48 tahun masa mengajarnya Sayyidah Aisyah. Kalau Nabi nikahnya sama orang perempuan umur 30 tahun, umur 40 tahun, begitu kan ya? Karena kan Nabinya udah berumur tuh waktu itu.
teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ya waktu Nabi Muhammad meninggal umurnya dia udah 50 tahun gitu. Kalau ngajar juga berapa lama? Iya kan? Kalau yang ngajar perempuan-perempuan muda nih kan, kayak Sayyidah Aisyah gitu, ngajarnya kan masih lama dengan ilmu yang sangat akurat gitu. Dan memang udah terbiasa belajar dari sejak mudanya gitu. Sampai-sampai teman-teman, Sayyidah Aisyah menjadi keempat perawi terbanyak dalam seluruh hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang meriwayatkan hadis paling banyak tuh nomor 1 Abu Hurairah. Emang beliau itu bagian seksi dokumentasinya Nabi Muhammad SAW. Bagian notulen Nabi Muhammad SAW tuh Sayyidina Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Itu beliau tuh. Makanya meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW paling banyak. Sayyidina Abu Hurairah. Teman-teman saya sekalian, yang keduanya ada namanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah. Yang ketiganya ada namanya Sayyidina Ibnu Umar alaihi ridwanullah. Dan yang keempatnya perempuan nih, Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar, meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW. Saya dengar Nabi Muhammad ngomong kayak begini, saya dengar Nabi Muhammad ngomong kayak begini. Itu tuh yang diriwayatkannya dari Sayyidah Aisyah, itu seperempatnya teman-teman saudaraku sekalian. Bukan seperempatnya, tapi yang nomor 4 gitu ya. Nah, ilmu fikih ya, kayak ilmu tentang cara bersecuci, ya bahkan ilmu tentang jual beli, ilmu tentang pernikahan dan lain sebagainya, itu sumbernya dari Sayyidah Aisyah sepertiganya. Jadi ini ilmu fikih nih, laula Aisyah, andai enggak karena Sayyidah Aisyah, ini kurang sepertiga teman-teman, growak ilmu fikih kita ini, kalau enggak karena Sayyidah Aisyah. Sumber ilmunya itu adalah dari Sayyidah Aisyah alaiha ridwanullah.